ketika dia mengucap kepada orang-orang itu, Dari mana Anda tahu? katakan Tuhan. Dari mana Anda tahu? Namanya juga rabi-rabi dan guru-guru. Loh, buktinya Rabi-rabi, ya kan? buktinya rabi-rabi guru-guru mengatakan itu Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan. Akhirnya harus Ya, dihukum. dia kan juga berkata, mengatakan Tuhan yang lain kan, maksudnya Tuhan itu bukan seperti itu, tapi bukan Justru- pendapat dia sebenarnya yang dia katakan. Dia Justru berkata atas dasar kitab suci, contohnya kan begitu. Orang itu mana pernah mengungkapkan kalimatnya Mana sendiri. ada Bang, abang ini nggak baca Bible Di sini loh. Abang tinggal nggak baca Bible. kejujuran Bang Abu aja. Justru yang Kalau nggak Anda jujur jujur, itu Anda akan gini. mengiyakan apa yang saya katakan. Enggak. Tapi kalau Anda Saya hanya berniat untuk memenangkan suatu perdebatan, ya Anda berkata seperti sekarang ini. baik. begitu. Saya kalau mau jujur membenarkan perkataanmu, saya harus jadi bodoh dulu Bang masalahnya. Dan saya nggak mau jadi bodoh. Untuk membenarkan perkataanmu, saya harus turunkan IQ saya jadi bodoh dan menyelisih banyak orang. Nggak mau saya Bang. Jadi istilah Tuhan adalah istilah yang tidak ada pelarangan disematkan ke siapa saja. Ada nggak larangan nggak boleh kasih istilah Tuhan ke batu? Ada nggak larangan tak boleh kasih istilah pohon ke Tuhan ke pohon? Nggak ada. Karena kenapa? Dari definisi orang sudah tahu, ya. Sementara Tuhan, kata Tuhan adalah berkaitan erat dengan namanya keyakinan akan sesuatu. Nggak bisa Bang kita paksa orang untuk jangan kau tuhankan pohon, jangan kau, nggak bisa kita paksa Bang. Tapi definisi yang dipakai ya adalah definisi umum, istilah umum yang sudah ada definisinya. Saya bilang kalau ada orang nyembah pohon, dia nggak panggil Tuhan. Umpama dia bilang ini knock knock, nah, udah itulah keyakinan dia knock knock. Knock knock itu diterjemahkan apa dari istilah dia? Oh ini Tuhan. Apakah berarti kita bilang jangan kau tuhankan pohon? Enggak Bang. Kita itu paham sesuatu karena ada pengertiannya, definisinya. Kalau kita nggak paham definisi, gimana kita mau memahami alurnya? Contoh bang. Abang beli TV nih, TV. Di dalam situ ada buku panduan. Nah, di bagian TV itu ada kabel. Nah, kabel ini yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sehingga TV itu nyala. Nah, abang nggak ngerti definisi kabel itu apa. Kira-kira abang colok di colokan? Nggak mungkin bang. Kecuali abang harus paham dulu nih, kabel ini dicolok di listrik. Jangan-jangan karena abang nggak paham, abang colok di air, ya kan? Di aki. Nah, itu di aki. Padahal di aki juga ditulis itu 220 volt atau apa gitu kan? Harus mengerti bang. Karena kalau salah dalam definisi bang, berarti salah dalam pemahaman. Salah dalam pemahaman berarti salah dalam pengamalan. Nah itu satu mata rantai itu bang. Mesti harus sejalan gitu loh. Abang sekarang sudah salah dalam memahami Yesus, salah dalam memahami Bapa. Ya ujung-ujungnya nggak mau ribet, ya sudah Tuhan dua-dua lah, tapi mereka satu, kan gitu ujungnya. Gitu bang, kebenaran. Sebenarnya simpel bang. Saya terangkan sedikit ini, abang kalau menambah wawasan pagi ini, saya terangkan sedikit ya bang Abu ya, begini. Jadi kita lihat dulu nih, monoteisme Kristen dengan Yahudi bedanya apa sih kan gitu. Jadi kalau Kristen dan Yahudi keduanya kan berakar pada perjanjian lama yang menyatakan hanya ada satu Tuhan yang Esa atau YHWH ya. Namun Yahudi kan tidak mengakui ini Yesus sebagai anak Allah atau bagian dari kesatuan Tuhan. Jadi pemahaman Tuhan oleh Yahudi ini percaya Tuhan adalah satu pribadi tunggal tanpa ada pembagian dalam pribadi. Mereka kan melihat doktrin tunggal Kristen sebagai bentuk politeisme, itu memang seperti itu kan, atau menyimpang dari ajaran monoteisme murni. Jadi Yahudi kan menunggu nih sebenarnya. Kalau di Yahudi kan ada ajaran tentang kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel secara fisik. Sedang Kristen percaya Yesus adalah Mesias yang telah datang dan menyelamatkan umat manusia secara spiritual. Jadi di situ itulah perbedaan dulu. Jadi di Kristen itu kan seperti saya bilang tadi, monoteismenya yang bagaimana itu yang harus Anda pahami. Monoteisme bagaimana? Jadi, definisi dulu monoteisme dulu bang.
Bang Abu Adit, saya mau tanya nih Bang Abu Adit, dikit aja Bang Abu Adit ke Bang Sabar, Abu sabar, Adit. sebentar, Bang Abu sebentar, Adit sebentar ya. punya buku, sudah itu Bang Abu Adit yang dikasih, Bang Abu Adit yang ikut memaknai di situ. Terus saya menerjemahkan mendefinisikan dan menafsir buku Abang Abu Adit. Kira-kira ini. Peleng Bang Erwin. Peleng. Oh iya, itu. Ya. Oke. Udah ditempelin ya. Boleh bang, Oke, bang, saya, benar sedikit bang, sedikit aja bang. Ya, kalau tadi abang katakan selalu mengatakan. makanya ini cuma teman-teman satu apa ini nggak tiga. berusaha memahami teks. Enggak, coba kita Yang pahami Anda dulu. lakukan Abang ini sebenarnya ketika selalu melakukan kebohongan berusaha itu ya bang ya. memasukkan ide-ide Anda ke dalam teks. Kalau kita bukan, kaji lagi ya, Bang. begini Bang Imrus Enggak, sebentar. enggak, Kalau kami kita nggak perlu memasukkan kaji, ide-ide kami dalam teks. Yesus Ada dan nggak Isa perlu. ini kan ajarannya bagai langit dan bumi nih, kan berbeda. Iya kan, tokohnya juga kan berbeda sebenarnya kan. Nggak ada itu dasar kita pemahaman. menyamakan Itu kan antara tadi itu Isa dan pemahaman, Bang. Yesus kan begitu kalau kita lihat teks ya. Tapi kalau Enggak, kita enggak gitu, memakai ide kita dan melihat teks, maka Isa dan Yesus adalah sama. Kan begitu. Tapi kalau Abang kaji sebenarnya secara teks, maka Isa Yang baru dan datang nih. Yesus ini adalah dua Kita tokoh uji yang langsung sangat aja, kita uji berbeda. langsung boleh nggak? Apanya diuji lagi? Aduh Bang Ya, Imrus. ya kita uji langsung Apanya aja yang bang. diuji? Di mana letak perbedaannya? Kita cari dulu persamaannya. Ya banyak Setelah ada letak persamaannya perbedaan. baru Nama kita belah ibunya lagi berbeda. nih. Sama Mana Iya. bedanya? Terus karena kan Yesus itu adalah batu Tempat yang lahirnya dibuat oleh berbeda. tukang Pakai batu. Udah batu sama kulit Makanya lagi ya. Gitu. Lanjut. Gitu. Jadi kalau mau Saya menyamakan Isa dan tadi, Yesus, sorry, kebenaran mungkin saya terlalu emosional karena dengan track record Anda. Tapi Sebenarnya saya kan yang dibahas itu kan pemaknaan umum dengan pemaknaan betul. secara sudut pandang itu loh. betul, Ketika ada kata Tuhan dimaknai secara umum seperti apa, secara sudut pandang keimanan masing-masing itu seperti apa. Nah di sini yang sesuai dengan definisi umum yang mana kan gitu. mungkin lebih tepatnya terms atau kaidah bahasa mungkin ya. Di dalam kaidah bahasa ada definisi, ada terminologi. Ya. Maka betul kata Ustadz Adit, Abu tadi, bahwa dalam kekristenan ini mencari kebenaran, bukan kebenaran, tapi pembenarannya mengais dari ajaran-ajaran lain, mau nggak mau harus merubah definisi. Ketika saya sering bertanya, buktikan bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada polytheism, tidak ada paganism, tidak ada syncretism. Saya membawa tadi monotheism dalam kekristenan. Nah, saya sudah menunggu buktikan bahwa untuk menjadi Kristen itu konsepnya adalah monoteisme. Oh, monoteisme dalam Tritunggal. Itu saya bingung lagi. Saya ingin bukti bahwa tidak ada polytheism, menyembah banyak Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa, bahwa yang disebut Tuhan adalah untuk menjadi Tuhan syaratnya adalah bahwa tidak ada sinkretisme, mencampurkan pemahaman ajaran dari agama tetangga sebelah untuk dijadikan mencari membenarkan satu sosok bernama Yesus. Sehingga saya sering bertanya, kalau begitu seorang Tuhan bernama Yesus, karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Kristen tidak menganut paganisme, tidak ada sinkretisme. Jadi betul saya boleh mengatakan sebentar, Mak seorang Tuhan. Mak Sontoloyo, paganisme itu apa sih? Apa paganisme? Ini orang-orang Islam suka kali ngomong paganisme. Apa itu paganisme? Konsep memandang Tuhan, memaknai Tuhan yang banyak bentuknya mungkin, atau apa? Bukan, ini kan makanya Mak Son ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah sekarang Dia beritahu bernarasi saya, panjang lebar, merasa paganisme pintar. Pagan itu istilah untuk kepercayaan di luar Abrahamik. Nah itu. Sebentar, Bang. Anda membodohkan Bang Erwin, orang, sabar dong, ya. semua agama Jadi, kamu salahkan, Bang, semua Bang orang Mason, kamu salahkan, kita manai kebenaranmu dulu kamu paganisme bawakan. itu apa ya? Tapi Wah, kamu Bang, tidak bisa memberikan penjelasan. Pagan itu apa? Istilah pagan itu merujuk kepada penganut kepercayaan non Abramik. Ya, itu konsepnya.
di luar Apa sih Yudaisme. paganisme? Bukan paganisme asal non Abrahamic paganisme. Gimana sih? Nanti arti paganisme Sabar karena dulu. dia Kristen nanti dirubah lagi definisi Makanya nanti. teman-teman Islam ini Sabar kadang dulu. menggunakan Nanti akan dirubah lagi, istilah yang coba. tidak Sabar dulu, mengerti tadi maknanya belum putus. apa gitu. Sabar dulu. Ya, dengerin, istilah merujuk kepada orang yang menganut kepercayaan non Abrahamik. Contoh nih di luar Yudaisme, Kalau dari Kristen, Islam. Nah, seringkali berakar Oke, arti kepada asal kata tradisi pagan kuno. itu apa sih Bang? Kita kaji menurut asal katanya. Asal kata pagan apa? Sabar dulu, biar abang paham. Seringkali berakar pada tradisi kuno Eropa yang mencintai alam. Ya, yang pertama, nih menyembah banyak dewa atau politeisme yang menghormati leluhur atau kekuatan alam dengan gerakan modern seperti neopaganisme yang muncul kembali dengan penekanan pada spiritual alam semesta yang sakral gitu loh. Politeisme apa nih? Banyak. Oke, sebentar. Dewa dewi Jadi seperti pagan dewa itu, Yunani, pagan itu Romawi kalau kuno, teman-teman tahu ya. itu roh yang Pagan menghuni ini alam. kan sebentar Bang Erwin, sebentar Bang Haji ya. Gini. Pagan itu berasal dari bahasa Latin paganus yang pada awalnya berarti penduduk pedesaan. Jadi kalau Anda katakan keyakinan pagan, artinya keyakinan berawal dari pedesaan. Begitu kan kalau menurut suku katanya. Itu bahasa menurut, Latinnya memang iya. katanya. Cuman Jadi, kalau dilarikan sebentar, ke jangan definisi dipotong kan dulu dong. jelas itu. Gimana sih Islam-Islam ini? Kalau pagan itu penganut agama Ya, yang punya adab menyembah sedikit banyak lah, Pak. dewa. Sebentar, saya tadi ngomong, Anda iya kan. Dari tadi ditanya arti pagan nggak tahu. Ketika diterangkan menurut begini iya. Dari tadi kan saya tanya Anda semua kan. Lihat Ketika kamu saya orang berbicara, Jawa Anda nggak iyakan. dengerin Memang kok. Betul, ini namanya aneh-aneh ada ini. Jadi Kalau kita kata berbicara, Latinnya, sudah mengungkapkan iya sesuatu. Latinnya. Dengarkan dulu. Iya, makanya dengarkan dulu kan saya bilang tadi kita kaji menurut asal katanya kan begitu. Jadi biar nanti Kita kan Semak bicara Sontoloyo definisi. atau yang lainnya enggak dengan gampangnya mengatakan pagan itu begini-begini. Jadi Anda kan mengubah-ubah ini. Sebenarnya Islam yang di sini Nggak ada yang merubah, nggak ada. Nggak ada yang berubah. Sebentar, makanya dengarkan dulu saya ngomong. Nggak ada yang berubah di sini. Anda nggak tahu. Definisi Saya praktek ungkapkan, paganisme itu apa sih coba? Anda bilang iya, itu kan asal begini-begini. Jangan Itu langsung kan komen, Latinnya, kan saya iya kan ngomong. paganus itu kan Latinnya. Ya makanya dengarkan dulu, saya kan Nah. belum berhenti ngomong. Bang Ada yang Erwin, punya coba aku. praktek. Ya Tar kan, dulu, coba praktek hargailah orang paganisme ngomong, itu ya seperti kan? apa coba? Adab Yang itu penyembah yang banyak pertama dewa. dulu itu Nah. nomor 2 sebenarnya. Yang pertama nomor itu 2. ada. Iyalah. Orang Muslim ini nggak ada yang sekolah bang. Yang sekolah tuh Kristen. Yang sekolah tuh cuma orang Kristen. Kan? Aduh, Ya karena parah Tuhannya kan sekolah, pernah belajar menjadi kan? Inilah kebiasaan Menjadi guru tapi nyahut tidak punya ketika orang ijazah. ngomong. Mana itu pagan? adabnya Menurut itu kamu dari tadi agak kamu bawah itu loh, teman-teman. muter. Begitu. Apa itu pagan? Jadi orang yang punya adab itu dia Mau akan kau nunggu apa selesai orang lagi? ngomong. Apik dan Makanya kan saya tanya karakteristik Saya kan kalau Anda ngomong saya diam utama kan. Saya paganisme tunggu itu dulu apa? ya kan. Paganisme itu Kelamaan apa? baru saya ngomong kayak si Mak Sontoloyo ini. Kalau udah ngomong kan dia Bukan gitu. Mana saya tunggu kamu jelaskan dia nggak pagan. ngerti. Kamu mau Tadi rubah apa lagi paganisme ini kan Coba. asal kata pagan Sabar, itu Tunggu dari tadi. sabar. Kan begitu. Mencari-cari Tuhan salah. Sabar. Susah Nanti memang. Tuhan marah, nanti Tuhan Ini marah. memang Sabar, kebiasaan teman-teman Islam. Nggak usah framing kayak gitu. Nggak usah lah framing kayak gitu. Ayo lanjut diskusi. Enggak framing. Ini kan kenyataan kan. Karakteristik Ketika saya utama ngomong tadi, paganisme itu apa? tiba-tiba Coba Bang Erwin ini karakternya. ngomong, ya kan? Padahal ketika saya tanya dia nggak ngomong. Silent. Oke. Kita sedang dengarkan saudara-saudara sekalian, seorang Kristen dengan seorang Tuhannya, Yesus akan merubah arti paganisme. Silahkan. Nggak perlu dibahas lagi apa itu paganisme, udah dimaklumi maknanya loh. Nah di Kan antara datang lagi si Abi ini udah Sabar dimaklumi dulu kau. mana apa yang dimaklumi. Kalau Penyembah kamu nggak manusia. ngerti artinya untuk apa? Makanya gini loh, nggak perlu makanya bahas lagi itu. abang tuh, Kibinirin, makanya harus kenal dulu karakteristik utama paganisme itu apa. Karena di situ ada 4, gitu loh.
Yang pertama pemujaan alam, yang kedua politeisme atau animisme, ya, yang ketiga spiritualitas non ya dogmatis, yang keempat neopaganisme. Artinya neopaganisme kebangkitan kembali praktek spiritual kuno. Aduh, jadi susah banget gue ngomongnya. Ya, atau Wicca asatru yang seringkali individualitas dan pluralistik gitu. Itu yang terakhir. Gitu. Makanya harus tahu dulu paganisme. Tapi so tahu kayak Kristen aja yang sekolah. Jadi Islam nggak boleh sekolah. Ya aduh, ya salah. Mana nih Punya catatan ini ya, Bang Gana. Ini Oke, Abdul Aziz. Terima kasih. Thanks. The Only True God. Nah, ini kajian monotheism di dalam Bible. Sebenarnya ada di dalam Bible itu, tapi merujuk kepada Bapa, tidak pernah merujuk kepada selainnya. Dan ini diangkat oleh para scholar-scholar dari kekristenan sendiri yang sudah bahkan bergelar profesor ya. Mereka hanya menanyakan apa korelasi konsep trinitas itu dengan monotheism, nggak nyambung. Makanya di sini diungkapkan yang jelas dalam kata-kata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini berbicara ini. Tapi pada hakikatnya telah diubah menjadi dengarlah hai gereja, Tuhan Allahmu itu 3. Kayak gini. Ini. Silakan saya kasih referensi. Penulisnya siapa itu? Penulisnya siapa? Coba. Penulisnya Erik H.H. Cheng. Mana? Silakan cari Erik H. Cheng. Dia ini, lo jangan ketawa bang. Abang ini seolah-olah lebih hebat nih abang nih ya. Bang, dia ini ya tadinya 27 tahun ya hidup dalam doktrin Tritunggal. Lalu ketika dia mempelajari secara seksama, dia akhirnya menemukan bahwasanya di dalam Bible itu ada kajian tentang monotheism. Ya, monotheism di mana berbicara tentang satu-satunya Tuhan sebagaimana disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Sebagaimana yang diakui oleh para manusia sebelum Yesus, yaitu daripada Judaism. Dan bang, buku dia ini menjadi rujukan utama di sekolah teologi Eropa dan Amerika, bang. Bahkan karya-karyanya ini dianggap merupakan terobosan baru di dalam kekristenan yang mengungkap sisi gelapnya dari pemahaman Tritunggal, yang dimana hampir semua kajian dia yang ada hari ini diyakini oleh Tritunggal adalah semua dengan cara dipaksa. Ya, jadi monotheism dipaksa menjadi harus mengakui Trinity. Harus dipaksa, semuanya dipaksa. Bahkan Yesus yang tak sama sekali tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Yahweh, tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Tuhan, itu dipaksa. Oke, kita maju sedikit lah diskusinya ya gini. Enggak, ini maju nih bang. Jadi saya kasih referensi aja. Itu sebenarnya nggak maju, itu mundur lagi, balik lagi. Bang Mark bisa apa yang Anda bawa. Bang Mark bisa ini ya, bisa kasih ambil referensi ini. Saya bukunya berjudul ini. Ini buku ini saya sudah mau hatam ini ya. Iya. Saya kasih tanda-tanda saya pernah baca itu, bahkan ada beberapa denial ya dari Christianity sendiri. Ini dia ini orangnya. Ya, yes, that's right. Ya itu orang. Ini bukunya The Only True God. Nih kajian Ya. Seru loh buku ini, serius. Ya. Anda percaya dengan buku itu? Emerged from this one. Christianity emerged from Kalau Judaism. udah ngomong, paganism. Sontoloyo ngomong, ya dia nggak dengar apa-apa lagi. Kenapa kau ngomong benci kalau aja, saya bicara? Saya menunggu kau menjelaskan paganisme. Merancau dia ngomong. Tadi kamu hanya meracau seperti di Komal sana, Komal sini. Tidak ada kebenaran yang kau bawa. Kau sudah mencari pembenaran bahwa namanya seorang Bang, Tuhan saya tadi mendukung nih. Yesus. Merancau Mak Sontoloyo ini kan gini kayaknya. Semuanya ngomong. serba dipaksa. Salah satu Kamu bentuk dengarkan pemaksaannya itu satu tuh bang. Ya, Ya, itulah Yesus dia pakai karena, baju dipaksa bugi loh bang.
Itu Tapi dipaksa itu gini bang. teman-teman Kaidah Islam ya. bahasa. Gini. Bayangkan. Saya maklum-maklum aja karena teman-teman Islam ini kan Karena nggak Anda bisa akan memahami merubah teks. kaidah bahasa Anda lagi. Anda Kaidah tidak bahasa bisa apalagi yang akan apa kau namanya rubah. berusaha mencari Akan makna kau di rusak. dalam teks. Tetapi Anda selalu memaknai teks itu tersebut kan begitu. Anda yang Karena tadi kan memaknai, seperti saya bawa tadi atau dengan istilah 31. baru, Ya Anda dengan kan melari ke pemahamanmu sana lari ke sendiri. sini padahal jelas-jelas di situ. Memaksakan, coba. Ketika Apa itu menjadikan paganisme? rahib-rahib dan alim-alim sebagai Tuhan, Apa menjadikan itu penguasanya. paganisme? Jadi dengan Ada otomatis tidak ketika paganisme Anda dalam menjadikan orang lain sebagai penguasa diri Anda sudah menjadikan dia Tuhannya. Gitu loh. Jadi ketika Itu mengatakan kamu dapat suatu dari nabi mana itu harus pemahaman dipatuhi seperti begini. Sebentar. Jadi Anda dengan kata lain Kebenaran. sudah menuhankan dia sebenarnya, tapi Anda Ya tidak sudah, akui. paganisme Ini hanya itu masalah apa? diakui atau tidak, kan begitu. Apa itu paganisme? Jadi ketika Apa Anda itu patuh terhadap paganisme? seseorang dan tidak boleh membantahnya sama sekali, maka Anda Apa sudah itu menuhankan dia. paganisme? Itu kenyataan. Tetapi kalau ketika Kenyataannya Anda ditanya paganisme enggak, ini ada bukan dalam begitu Kristen. gitu loh. Kamu Gitu tadi ya. sudah menjawab sendiri bahwa namanya Bapa ada sebagai Tuhan pencipta. Terus Roh sebagai Tuhan apa tadi? Kamu ceritakan lagi Yesus sebagai Tuhan apa ini? Apa Artinya dengan biasa kata saya lain, memahami? Nak, kamu juga sudah menuhankan manusia itu, cuman kamu tidak Nah, berarti kamu mengakuinya. menuhankan manusia Yesus itu Itu. seorang Tuhan. Kamu menuhankan manusia yang tidak Yesus berkuasa seorang sama Tuhan. sekali. Kalau Apa? kami kan masih menuhankan manusia yang sebelumnya dikatakan dia adalah sang firman. Oh, yang memang jadi punya kamu kuasa, gitu loh. memanusiakan Tuhan. Dan memang kalau kita memahami teks yang ada, bahwa dia akan menjadi penguasa sampai Sebentar, selama-lamanya, raja dari sebentar. segala raja. Kan Kau begitu. sedang mencoba Tapi untuk kalau Max memanusiakan ini Tuhan, atau menuhankan kau seseorang menuhankan yang tidak manusia? akan menjadi raja, yang tidak ditakdirkan menjadi raja. Cuman bedanya, dia merasa Bedanya. tidak menuhankan. Itu aja bedanya. Apa itu paganisme? Gitu. Apa Kalau si itu Mark ini paganisme? merasa tidak menuhankan, padahal Apa dia itu menjadikan paganisme? orang itu lebih dari Tuhannya. Jadi pagan sekali kamu memaknai Sesuatu Tuhan. yang tidak masuk akal pun dikatakan orang itu, Mark ini sudah terima gitu loh. Ini kan kamu lebih parah menerima lagi. sebagai Kalau orang Kristen itu dewa, menuhankan Yesus Yesus, karena memang kata-katanya berkuasa, itu yang dulu, yang karena terutama. pagan Bahkan sekali. sampai sekarang pun nama itu tetap Sekarang pun kamu berkuasa. pagan, Sementara kalau Marx, sementara kamu masih kata-kata menjadi yang tidak pagan. logis pun dari orang itu diucapkan, Logika kelakuan paganisme yang tidak dalam logis Kristen, pun itu logikanya dijadikan logis. Itu yang lebih dalam parah paganisme. sebenarnya. Itu menuhankan parah sesuatu logikanya yang pagan. sangat parah sekali, ya kan, Mak? Parah sekali pagan kau rubah-rubah apa artinya? Apa itu pagan? Apa itu paganisme? Akan kau rubah menjadi apa paganisme? Sebagaimana makna kata Tuhan kau rubah lagi. Ditunggu, saya dari kemarin-kemarin saya tanya pendeta sana, pastor saya sana sini. Buktikan Kristen itu tidak ada paganisme. Bahwa Tuhannya monoteisme, mana? Kok sekarang ada lagi monoteisme dalam Tritunggal? Paham apa lagi nih? Mau bikin dinam baru? Kenalkan saya Tuhanmu. Kamu tadi bernarasi sudah lebih cukup membuktikan bahwa you ada paganis, membedakan, mengkotakkan. Bapa sebagai pencipta langit dan bumi adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Roh Tuhan. Putra Tuhan. Apalagi nanti. Bahwa Tuhan itu adalah apa? Kita sudah bersepakat dari Indonesia. Ada kamus bahasa Indonesia. Di Inggris kita ada dictionary, Oxford misalnya. What is Allah? What is God? What is gods and goddess? Apa bedanya Tuhan? Kamu akan rubah menjadi apa untuk meyakinkan saya, meyakinkan orang-orang manusia di sini bahwa ada seorang Tuhan bernama Yesus. Yakinkan saya mana? Saya manusia berakal, bodoh oleh. Kau katakan saya bodoh, maka saya bertanya sama kamu dari kemarin. Why? Sedang mencari kamus, kamu sedang buka mana bukti kan?
Kenapa malu sekali kamu menyatakan ditanya agamamu apa? Kamu bertanya saya siapa dengan tegas, Lukas. Islam agama sama. Ketika saya tanya balik agama kamu apa, kamu malu cicik kamu punya agama. Kamu malu cicik dengan kitab suci berbahasa Yunani. Kamu rubah sampulnya menjadi Alkitab. Definisi apa lagi? Kebenaran apa yang kau bawa? Penipuan apa lagi yang kau bawa? Kau sadarkan saya, this is Alkitab. What is Alkitab? I think this is Al-Quran. But inside is pornographic, hatred, kebencian, penghinaan. What I know, Jesus is a holy man. Jesus adalah manusia suci. Tapi di dalamnya, what? What do you say? What did you say? Jesus is sinner. Silsilah Yesus. Hah? Jesus is God, punya silsilah, berarti ada keluarga Tuhan. Tertulis silsilah Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus. So, as a man, saya sebagai manusia bertanya, silsilah Tuhan berarti ada Tuhan Anak? Oh iya. Ada Tuhan Bapa? Oh. Jesus Son of God? Oh, Jesus anak Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Holy Testament. Bahkan sekali juga. Kau bohongi saya. Keluarga And you say Tuhan this is namanya. Alkitab. What is Alkitab? Say. Tuhan What itu is punya the book this is? Kau tipu saya. It's not Alkitab. Kau malu punya holy book bernama Bible, Biblika, Biblos. Kau malu Yang punya penipu agama bernama itu, Kristen. Mak, dengar. Yang penipu itu yang menyatakan Yesus dan Isa adalah orang yang sama. Itu penipu. Itu Ya yang itulah penipu. you, your LAE, you say. Saya Isa. menyatakan berbeda. Allah. Kamu setuju nggak kalau kita menyatakan bahwa Ya, Isa manusia, dan Pak. Yesus Ya, itu mengatakan adalah siapa? berbeda? Setuju Hah? nggak? Kenapa berbeda? Kamu setuju nggak kalau Isa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda? Ya jelas berbeda dan berbagai versi, tapi kamu dalam topiknya Enggak, sama, kamu setuju nggak? Ini menyamakan. kemana sih jawaban kamu merancam mabuk aja kamu dari tadi. Oke. Ini Sekarang kamu setuju nggak rahasia bahwa Vatikan, ya? Isa dan Yesus adalah manusia yang berbeda? Ini rahasia Vatikan, ya. Konsep Tritunggal itu, nih, aku buka. Aduh, ini lari lagi. Ngapain sih bicara ke Tritunggal? Konsep Bang Tritunggal. Haji, Bang Haji. Sekarang saya tanya, kita melangkah maju aja ya kan? Kamu setuju nggak kalau Isa dan Yesus adalah manusia yang berbeda? Setuju nggak? Sabar. Kan nggak berani menjawab. Inilah Islam. Dapat dari mana kalimat Isa Al-Masih itu, dapat dari mana Bible? Nih, Kami udah pernah Nggak usah, nyambung. itu anggap aja itu Bible terjemahan yang salah. Kalau dalam versi Inggris tunjukkanlah, pernah nggak menggunakan Isa Al-Masih? Ya makanya Indonesia dari mana Bible itu Isa Al-Masih? Enggak, makanya anggap aja itu terjemahan yang salah. Jangan bisa kayak gitu kau ngomong. Yang nyama-nyamain itu kalian. Dia menyalahkan Bible sendiri. Ya, ini Makanya saya tanya, kalian Sabar, setuju ini, kan ini. bahwa Isa dan Data Yesus ya, pakai data ya. manusia yang Data berbeda? ya. Ini nih pakai data. Kami nggak nyama-nyamain kalian. Si Islam ini ya. Sabar dulu nih, kita pakai data. Kita pakai data ya. Oke, saya jawab pakai data. Saya jawab pakai data ya. Nih. Oke, sebelum saya turun, just release nama Allah inside Bible. Hapus nama Allah. Hapus sampul sobek nama Alkitab dari Bible. Silakan dibaca. Matius 1 nomor 1. Siapa yang menyamakan di sini? Islam apa Kristen? Bacakan lah bang. Kok harus saya yang bacakan? Karena Nah inilah Matius 1 nomor 1. Silsilah Isa Al-Masih ini di kitab Sabda. makanya anggap aja itu terjemahan yang salah. Saya bilang tadi kan, Anda nggak ngerti apa Itu terjemahan yang salah. si Bang Haji ini. Itu terjemahan yang salah. Coba tunjukkan di dalam versi Inggris. Ada nggak Kenapa harus dikatakan menganggap Isa itu Al-Masih? tidak nyata fakta bahwa itu kamu yang menyamakan. Kamu Enggak, curi-curi sekarang maling-maling, kamu pertanyaannya kata-kata. dalam versi Inggris ada nggak itu Lalu disama-samakan? Bible kamu dalam King James Version or what?
Ya oke, Why King James you say Version. Allah Ada is nggak in your dia Bible? menggunakan King James Version itu? Ada nggak dia menggunakan kata Ya, King Isa James Al-Masih? Version itu benar apa salah? Iya, ada nggak dia menggunakan kata Isa Al-Masih? Iya, itu King James Version salah apa betul? Gimana sih? Ya udah, makanya saya pun Nah, makanya sebenarnya kenapa kamu teman-teman ya, masih pakai kata-kata saya nggak Allah? suka menggunakan kata Allah karena nggak ada loh kata Allah dalam Biblos itu sebenarnya kan. Yang nyamain kalian. Jadi saya tanya kamu lah, Abi, kamu ya. Menurut kamu sama nggak Isa dengan Yesus? Menurut kamu dulu lah, nggak usah menurut. Sabar. Nih saya jawab. Ya, karena di muka bumi ini tidak ada ya satu manusia pun kecuali dia, yaitu Isa. Ya, dengan sosok manusia yang sama dengan cerita yang berbeda. Itu saya jawab. Jadi apa jawabannya ini? Oke, Saya disuruh kamu lagi berarti menyimpulkan. berarti- Sosok satu Anda manusia menjawab. yang sama Dua jawaban. dengan Tetap saya yang cerita harus Kebenaran. menyimpulkan, Bang. Itu, Sebentar. itu saya jawab. Aku ikuti follow you bahwa Yesus adalah Isa. Yesus dan Isa beda. Kamu menyatakan bahwa Yesus dengan Nabi saya Isa alaihissalam berbeda. Oh, hadir.